Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Sumiarti, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 6 BIS 2 tahun 2023 YIN Madura. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi kondisi bangsa Arab pra-Islam pada siswa kelas 10 di Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Bata-Bata, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian anak-anak ibu? Alhamdulillah. Baik, sehat semua? Alhamdulillah. Kalau sudah sehat, ini adalah anugerah yang terbaik dari Allah karena kita masih diberi kesempatan untuk selalu belajar. Karena banyak saudara-saudara kita yang tidak mempunyai kesempatan, apalagi saudara kita yang ada di Palestina. Baik, sudah siapkah kalian belajar? Siap. Kalau sudah siap untuk belajar, mari awali pertemuan kali ini dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu absen dulu ya kalian. Lailatul Qamariyah? Mawadatul Jamila? Nailatul Kamaliyah? Rokibatus Sa'diyah? Baik, alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Baik, kalau sudah hadir semua berarti sekarang sudah bisa dimulai pembelajaran? Bisa. Nah, sebelum ibu mulai pembelajaran ini, seperti biasanya kalau sudah bertemu dengan ibu bagaimana? Senyum, semangat. SKI 1 untuk semua. Maju bersama demi kejayaan Islam. Yes. Subhanallah, kompak. Subhanallah, pinternya anak ibu ini. Nah, pada minggu kemarin ibu telah memberikan materi kondisi bangsa Arab pra-Islam dengan submateri yaitu kondisi perekonomian bangsa Arab pra-Islam. Anak-anakku, bagaimana kondisi perekonomian bangsa Arab pra-Islam? Kondisi perekonomian bangsa Arab pra-Islam dengan berdagang bagus, pintar. Bertani bagus. Berternak pintar. Karena bernaknya mereka dari mana? Selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau begitu, pada materi kali ini ibu akan menerangkan tentang kondisi bangsa Arab pra-Islam dari segi sosial. Dari segi kondisi sosialnya. Nah, apa tujuannya? Ibu memberikan materi kondisi bangsa Arab pra-Islam dari kondisi sosial agar kita bisa mengetahui bagaimana kebudayaan bangsa Arab pra-Islam dan mengetahui kondisi sosialnya. Setelah kalian mengetahui kondisi sosialnya, ibu berharap kalian mampu mengintegrasikan terhadap beberapa budaya yang ada. Yang kedua, kalian mampu bersikap responsif terhadap budaya-budaya yang
Baik. Yang ketiga, kalian bisa menghindari terhadap budaya-budaya yang tidak baik. Oke anak-anak, karena pembahasan kali ini adalah perekonomian bangsa Arab pra-Islam minggu kemarin dan minggu sekarang kondisi sosialnya. Coba secara geografis kondisi bangsa Arab ini letaknya ada di mana? Ibu, Ya. terletak di bagian barat benua Asia. Pinter subhanallah. Yang lainnya? Ibu, Ya. setelah timur berbatasan dengan Teluk Persia dan Laut Perbatasan Oman. dengan Teluk Persia dan Teluk Oman. Ya. Sebelah utara berbatasan dengan Irak dan Syria. Irak dan Suriah. Yang lainnya masih ada subhanallah ya. Berbatasan dengan Laut Merah. Ya. Berbatasan dengan Samudra Hindia. Berarti bangsa Arab secara geografis kondisinya sangat luas. Subhanallah, Allahu Akbar, sangat luas sekali. Nah, terus kenapa bangsa Arab pada masa itu dinamakan bangsa jahiliyah? Karena bangsa Arab pada masa itu meskipun tahu terhadap kebenaran, dia tidak mengamalkan seperti halnya. Koneksi Bluetooth dihentikan. Sehingga menyebabkan mereka terjadi perzinahan dan pertengkaran. Pinter, subhanallah. Terus apa yang menjadi pembeda dari bangsa Arab pra-Islam dengan bangsa Arab yang sekarang? Coba anak-anak. Penghormatannya. Tentang baik perhormatannya kepada wanita. Bagaimana? Kalau dulu Sebelum Islam datang, wanita tidak melakukan dengan haknya. nah, Yaitu terus dengan masa sekarang, yaitu wanita mendapatkan hak-haknya seperti halnya seorang laki-laki yang mendapat hak anak. baik, pintar sekali. Pada saat ini Ibu akan menyajikan sebuah permasalahan kepada kalian tentang kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Nah, kalian bisa melihat di video ini ya, di video yang akan Ibu tayangkan. Ini bangsa Arab sebelum Islam. Kita amati, ini Ibu ada video. Kelihatan anak-anak videonya? Silakan kalian amati. Pada awalnya, masyarakat Mekah adalah penganut agama tauhid. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, masyarakat Mekah mulai pindah menyembah selain Allah. Kepercayaan itu berawal dari Amir bin Lubai, seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke Syam atau Syria. Penduduk di sana melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia membawa berhala yang dinamakan Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pemimpin berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Mana. Dia mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga Ka'bah dikelilingi oleh berhala. Kota Mekah menjadi pusat penyembah berhala. Ya, penduduk di sana setelah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga Ka'bah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Selain mereka yang menyembah berhala, mereka menempatkan perempuan pada kedudukan yang sangat rendah, sehingga apabila mereka melahirkan anak perempuan, merasa malu dan terhina sampai mengubur anaknya hidup-hidup. Karena meyakini bahwa anak perempuan akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Sumber kehidupan bagi bangsa Arab Baduy adalah beternak. Fungsi pusat lazim dipraktikkan di Jazirah. Pada masyarakat Arab pra-Islam dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan atas teritorial. Penduduk kota. Baik, setelah kalian mengamati video ini, Ibu
beri tugas kepada kalian, analisislah video itu dan kerjakanlah secara berkelompok. Silakan kalian berkelompok seperti yang Ibu kelompokkan pada pertemuan kemarin. Ada kelompok istri Rasulullah yang bernama kelompok Siti Khadijah, Siti Aisyah. Ayo, yang Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Ummu Kulsum dan semacamnya. Ayo kita bagi kelompok. Ayo nak. Nah, kita bagi kelompoknya. Nah, bagus, pinter. Baik, pinter. Nah, sudah siap semua? Ada berapa kelompok ini? Ada berapa kelompok? 1. Ada beberapa kelompok ya? Baik, sudah ada beberapa kelompok. Kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Bagus, tidak apa-apa. Sekarang kelompok ketujuh. Ini kelompok ketujuh, satunya mana? Ada yang lupa di kelompok ketujuh. Coba satu nak, sampean dulu masuk kelompok 7. Kesini nak, ini 3 orang nak, 4 biasanya. Nah, sini nak, ayo nak. Kursinya mana? Mau berdiri sampean. Nah, ambil kursinya, bawa. Diangkat. Nah, berarti ada 7 kelompok ya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, semangat semuanya anak-anak. Semangat, semangat, baik. Sebelum kalian menganalisis, ini Ibu berikan lembar penilaian kepada kalian. Nah, di lembar penilaian ini ada 3 lembar. Pertama, di sini lembar pertama kalian mengamati teman kalian ketika berkelompok ya. Bagaimana teman kalian ketika berkelompok? Di sini sudah ada nama-nama. Cukup kalian mengkasih checklist di dalamnya. Yang kedua, di sana ada lembar pertanyaan-pertanyaan, kalian jawab. Yang ketiga adalah lembar project yang nantinya kalian kerjakan di rumah. Ya, bagaimana anak-anak? Bisa siap kalian? Siap. Oke, subhanallah ini. Ayo tolong dibantu ini nak, biar cepet dibantu, kasih ke temannya yang lain. Nih. Nih sampean. Nah, nih. Mana nak fokus nak kan? Ini nak. Leco ko duwan ya karo duwan. Ini nak. Oke, silakan kalian analisis sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Baik, pinter, subhanallah, silakan. Kalian bisa menggunakan buku kalian dan bisa menggunakan buku yang ada di pojok belakang sana. Menggunakan buku yang ada di pojok sana. Ambil sana. Bisa mengambil referensi di pojok sana, ambil di sana enggak ada referensi di sini. Ambil di lemari referensinya, ambil di lemari satu-satu sana. Nah, ambil. Sebagai referensi ambil yang banyak-banyak, yang sebanyak-banyaknya. Jangan hanya ambil satu. Ambil teman-temannya yang lain, ambil yang yang sebanyak-banyaknya. Manfaatkan pojok baca. Baik, kalau sudah selesai ditutup lagi nak lemarinya nak. Biar cantik, biar rapi, ditutup kembali, ayo. Nah, silakan sambil lalu dianalisis. Ibu beri waktu kalian untuk menganalisis selama 20 menit ya. Waktu yang sangat lama sekali, 20 menit. Ditambah 10 menit mengerjakan tes formatif itu.
Sambil lalu jangan lupa kalian mengamati teman-temannya. Bagaimana ketika temannya berdiskusi dalam kelompok. Ayo, silakan dianalisis. Jangan lupa sambil lalu mengamati teman kalian ada di lembar itu. Baik, Ibu rasa sudah cukup ya. 20 menit ditambah 10 menit kalian mengerjakan tugas-tugasnya. Jangan lupa nanti tugasnya dikumpulkan ke Ibu nanti sebelum kita pulang. Dan untuk tugas proyeknya jangan lupa nanti kita bawa pulang ke rumah, itu tugas. Nah, sekarang baik, untuk sekarang setelah kalian menganalisis dari temuan-temuan kalian tentang kondisi sosial bangsa Arab pra-Islam, nah, Ibu menginginkan kalian mendiskusikan dengan teman kalian dengan cara mempresentasikan secara bergantian tiap kelompok. Silakan untuk kelompok yang ingin maju pertama kali, silakan. Teman yang lain silakan mendiskusikan terhadap temuan-temuannya kepada kelompok yang kelompok yang mempresentasikan. Oke anak-anak, ayo silakan semangat, tepuk semangat dulu. Tepuk. Bagus. Pintar ini, ya Allah, subhanallah. Di sini nak, biar semuanya kelihatan. Kalian bisa hadapnya bisa menghadap lagi ke sini, tapi bangkunya tidak usah diputar biar tidak rame. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Siti Khotijah. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit hasil diskusi kami, yakni menjelaskan tentang kondisi alam bangsa Arab khususnya pada kota Mekah, yang mana kota Mekah di sini terdiri dari gurun pasir serta panas dan sangat gersang. Pada waktu itu, bangsa Arab memiliki kebiasaan berpindah-pindah, yakni dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan juga mereka menjunjung tinggi atau mengembara sangat menjunjung tinggi nilai kebebasan tanpa ada aturan-aturan serta hukum-hukum, sehingga mereka pada waktu itu, yakni bangsa Arab pada zaman itu dikenal atau disebut dengan jahiliyah, yakni seorang yang bodoh. Dari pemaparan saya atau presentasi saya, mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan. Ayo silakan nak didiskusikan. Ayo. Bu, Ya bagus. kenapa mereka disebut jahiliyah sedangkan mereka banyak ahli dalam syariat dan berdagang? Nah, kenapa mereka dinamakan jahiliyah sedangkan mereka ahli dalam syair dan berdagang? Karena setahu saya, kenapa mereka disebut dengan jahiliyah meskipun mereka itu ahli syair sama pedagang, ahli berdagang, karena mereka itu memiliki kebiasaan melawan kebenaran meskipun mereka mengetahuinya. Seperti halnya contoh, meminum khamr sehingga menyebabkan mereka pertengkaran serta perzinahan. Sekian dari saya. Mungkin Bagaimana? Mungkin ada yang ingin menanggapi atau bagaimana? Setuju semuanya? Setuju. Baik. sekian dari saya. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Subhanallah, sangat bagus sekali. Ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua silakan, ayo nak. Siapa kelompok yang kedua? Oh, sampean perwakilannya. Ayo, silakan.
Tepuk tangan dulu, tepuk semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan hasil diskusi kelompok yang mana bangsa Arab di sini memiliki sejumlah suku dan karakter khas. Secara sosiologis telah mendorong mereka untuk saling bersaing yang pada akhirnya terjadi perang antar suku. Moral mereka di sini sangat buruk, terbukti dengan kebiasaan seperti berjudi, minum homer, mabuk-mabukan, bahkan mengubur perempuan karena dianggap aib dan akan mendatangkan kehinaan. Dari diskusi saya, dari presentasi ini mungkin ada yang mau bertanya? Silakan nak, didiskusi bagus, pintar, subhanallah. Tepuk tangan untuk siapa itu? Siapa itu? Nah, suku apa saja yang paling sering melakukan hal-hal yang tidak berkeprimanusiaan? Baik, di antara suku-suku yang sering melakukan perbuatan keji dan tidak berkemanusiaan di sini ialah suku Bani Tamim dan suku Bani Asad. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok yang ketiga, silakan, ayo. Sampean kelompok ketiga, ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu anak-anak. Saya perwakilan dari kelompok Aisyah Humairo. Selamat siang semuanya. Selamat sejahtera dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa budaya positif yang ada pada bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Meskipun mereka disebut sebagai bangsa jahiliyah, namun mereka tidak begitu bodoh. Akan tetapi, mereka hanya tidak memahami bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya. Sedangkan di sini saya mengambil referensi dari buku yang berjudul Al-Ghazali. Di sini referensi dari Imam Al-Ghazali bahwasanya bodoh yaitu mendengar tapi ia tidak mengerti. Sekiranya pada bangsa Arab itu inilah yang terjadi pada bangsa Arab, yaitu dia tidak mendengar bahwasanya dia mendengar bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya, namun dia tidak memahami bahwasanya Tuhan yang patut disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Berapa kelompok? 4. Namun, Saya presentasi. di sini mereka masih memiliki budaya yang baik seperti halnya pemberani dan tangguh, kuat daya ingatannya, menjunjung tinggi harkat dan martabat, loyal terhadap kepemimpinan, hidup sederhana dan ahli syair. Dan masih banyak budaya positif lainnya yang ada di bangsa Arab, yaitu mempunyai solidaritas yang kuat dan juga mempunyai bakat, yaitu dengan berdagang, dengan bersyair atau syair yang bisa kita sebut sekarang yaitu ilmu sastrawan. Baik, mungkin dari penjelasan saya tadi ada yang mau ditanyakan atau ada yang tidak mengerti. Ayo Nana, silakan. Diskusi karena bagus. Siapa itu? Bagus. Bukti kalau bangsa Arab memiliki sifat dermawan dan baik hati? Yang telah saya ambil dari referensi tadi atau yang saya teliti dengan teman-teman saya, yaitu bukti bahwasanya mereka yaitu dermawan atau ramah. Ketika ia menjamu tamu, dia menjamunya dengan istimewa atau menjamunya dengan harta satu-satunya ia korbankan. Begitu sekiranya. Mungkin ada yang mau menanggapi atau ada yang mau diusulkan. Baik, subhanallah. Tepuk tangan dulu. Bagaimana kalian setuju anak-anak?
Baik, sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ternyata semakin hari anak ibu ini perkembangannya semakin baik. Baik, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Semoga kalian menjadi generasi penerus bangsa. Dari kalianlah lahir seorang generasi tangguh. Karena wanita yang tangguh menghasilkan anak yang tangguh. Wanita yang pintar akan menghasilkan anak yang pintar. Insya Allah, sambil lalu kita berusaha. Nah, dari beberapa kesimpulan atau presentasi yang telah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok, dapat kita ambil kesimpulan bersama. Bagaimana kesimpulan pertama? Kesimpulan pertama bahwasanya dikatakan jahiliyah karena melawan kebenaran. Bagus. Terus kesimpulan yang kedua. Suku yang selalu melakukan kekejian adalah suku Bani Tamim dan suku Bani Asad. Lanjut, kesimpulannya bagaimana lagi? Meskipun bangsa Arab disebut jahiliyah, namun mereka masih memiliki budaya-budaya positif seperti halnya yang tadi saya sebutkan, tangguh dan pemberani, mempunyai tekad seperti syair, berdagang dan lainnya. Nah, dari beberapa presentasi tadi dapat kita simpulkan bersama bahwasanya bagaimana anak-anak kondisi bangsa Arab pra-Islam dari segi sosial. Pertama, terus mereka mempunyai kebiasaan melawan kebenaran sehingga ini dinamakan kaum jahiliyah. Yang kedua, walaupun mereka jahiliyah tapi mereka memiliki segi positif, kebudayaan positif. Apalagi? Apa saja kebudayaan positifnya? Tangguh dan pemberani. Lagi perdagangan, hebat dalam bagus bersyair. Apalagi? Memuliakan tamu. Namun karena mereka berada di gurun pasir yang sangat panas dan berpindah-pindah, akhirnya mereka mengambil kebudayaan yang ada. Kebudayaan yang negatif antara lain apa saja? Yaitu mabuk-mabukan, berzina, minum khamar, membunuh anak wanita, Minum khamar, tidak menemukan wanita pada haudnya. bagus, berzina, subhanallah, pintar sekali. Baik, dari beberapa kesimpulan kalian, Ibu pertegas kembali bahwasanya kondisi sosial bangsa Arab pra-Islam pada saat itu dikenal dengan julukan bangsa jahiliyah karena mereka bodoh terhadap kebenaran. Walaupun dia tahu ini benar, tapi mereka tetap mengerjakannya. Yang kedua, kondisi sosial bangsa Arab pada saat itu sangat buruk sekali. Bahkan mereka tidak mempunyai kehidupan tatanan sosial yang sempurna, tatanan sosial yang dapat menjadi acuan yang baik. Yang ketiga, kondisi kebudayaannya pada saat itu ada yang negatif seperti membunuh, mabuk-mabukan, mengubur anak wanita karena menurut mereka dianggap aib. Namun walaupun mereka memiliki beberapa kebudayaan yang tidak baik, mereka juga memiliki akhlak dan kebudayaan yang positif seperti menjamu tamu dengan sangat ramah sekali, dermawan, tangguh, loyal dalam memberikan bantuan-bantuan. Terus mereka hidup sederhana. Nah, inilah yang menjadi kesimpulan pada kondisi bangsa Arab dari segi sosial. Bagaimana anak-anak? Kalian paham dengan pembelajaran ini? Dengan pembelajaran kali ini, bagaimana kalian senang? Senang. Dengan kualitas videonya, bagaimana anak-anak? Seru. Ketika menganalisis, bagaimana kalian? Sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Karena ada beberapa referensi yang mendampingi kalian.
Nah, baik. Kalau sudah dapat dipahami, itu asesmen kalian tadi silakan dikumpulkan ke Ibu. Kumpulkan per kelompok saja. Nah, bagus. Untuk yang lembar proyek kalian kerjakan di rumah. Iya, Bu. Baik, pinter. Kelompok berapa yang belum ini? Nah, mengamati teman dan menjawab soal-soal yang Ibu sediakan. Nah, jika kalian sudah paham dan dapat dimengerti, pertemuan yang akan datang, Ibu akan membahas tentang misi dakwah Rasulullah. Namun, sebelum kalian pulang, Ibu ingatkan lagi kepada kalian, sampai di rumah kalian jangan berhenti belajar. Teruslah cari informasi seputar kondisi bangsa Arab pra-Islam, bagaimana kebudayaannya, bagaimana sisi negatif dan positifnya. Dengan harapan agar kalian nanti mampu mengintegrasikan berbagai kebudayaan dan kalian mampu bersikap toleransi terhadap budaya-budaya yang ada di sekitar rumah kalian. Dan yang terakhir, dari adanya budaya-budaya tersebut, kita bisa hidup saling gotong royong, saling maaf-memaafkan, yang intinya kita akan bertakwa kepada Allah. Bagaimana anak-anak? Jangan lupa di rumah tugasnya dikerjakan ya. Iya. Minggu yang akan datang kalian tugasnya membuat peta konsep. Ibu minta pada pertemuan yang akan datang. Baik, kalau sudah bisa dipahami, mari kita tutup pembelajaran pada saat ini dengan pembacaan doa bersama.